Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat sahabat-sahabatku jamaah kajian rutin PT Sadina Land yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali ya dalam kajian rutin kita memasuki episode yang ke-7632 ya. Alhamdulillah ini merupakan suatu keberkahan yang Allah berikan pada kita. Hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, itu merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah pada kita. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, kalau kita bicara sebuah pertanyaan ya, kerja atau ibadah, ya tentu jawabannya agak susah ya, karena kalau kita mau beribadah ya kita juga butuh duit untuk makan, untuk minum. Apalagi nanti kalau udah dewasa, terutama yang laki-laki punya kewajiban memberi nafkah, ya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak istrinya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau bilang misalnya, oh saya kerja, hidup kok kerja aja. Kan ciptaan Tuhan di muka bumi ini tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Jadi bingung kita jawabnya gitu kalau ditanya kerja atau ibadah. Maka ternyata Islam itu memang luar biasa. Ya, Islam memberikan win-win solution, yaitu dengan mengatakan kerja atau ibadah. Maka gini jawabannya, tidak dua-duanya. Tapi kita harus menjadikan kerja kita sebagai sebuah ibadah, dan bagaimana kita mampu menjadikan ibadah kita sebagai sebuah pekerjaan. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, saya ulangi, jadi kita jadikan ibadah kita itu dalam bentuk pekerjaan, dan pekerjaan kita niatkan sebagai sebuah relay untuk ibadah. Karena kalau teman-teman niatnya di sini cuma untuk kerja, kayaknya rugi digaji berapapun ya. Kalau teman-teman di sini saya dengar katanya gajinya sekitar 40 juta per bulannya. Aminmu kayak menderita gitu loh. Amin, enggak mungkin deh gitu. Jangan begitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, segede apapun gajimu rugi. Bayangin loh, Anda kerja di sini ya, masuk pagi jam 8, pulang jam 4 atau jam 5 sore. Itu artinya sudah menguras waktu sekitar sepertiga hidup Anda itu sudah ada di sini toh, 9 jam kan. Jadi sepertiga hidup Anda ada di sini. Kemudian resiko pisah dengan istri, anak, resiko berpikir, bahkan di rumah pun nggak mungkin lepas dari pekerjaan. Pasti masih ada beban-beban yang harus dipahami. Jadi kalau memang orientasinya cuma untuk kerja doang, ya jelas rugi gitu, cari uang doang rugi. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, kalau teman-teman kerjanya niat cari duit ya dapat duit. Kalau kerjanya niat cari pahala ya dapat pahala. Pak Ustadz gak usah munafik lah, Sadina ini walaupun syariah tapi ya tetap aja ini kantor, bukan masjid gitu. Maka saya bilang gitu ya, kalau Anda niatnya cari duit dapat duit, kalau niatnya cari pahala dapat pahala. Tapi perhatikan, kok Anda dapat duit dari PT Sadina, anggap aja itu semacam insentif yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tahu insentif ya? Jadi ini gaji kita bukan di sini, gaji kita nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman-teman? Apalagi kalau kita berbicara dengan konsep yang lebih yang lebih dalam lagi ya, apalagi kita berbicara tentang konsep yang lebih detail lagi. Sadina kan merupakan properti syariah. Jadi artinya ada nilai dakwah di sini. Kita ingin mensyiarkan bahwa kita tanpa bunga, tanpa bank konvensional, tanpa apapun kita bisa kok mandiri sendiri. Ya buktinya ini alhamdulillah sampai saat ini ya PT Sadina masih ada, masih hidup, masih bisa memberikan nilai positif kepada teman-teman dan bisa memberikan nilai positif kepada para customer kita begitu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kewajiban untuk mencari nafkah. Ya, yang mampu punya kewajiban mencari nafkah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati,
hendaklah kalian menafkahkan hartamu kepada keluargamu dari kelapangan yang diberikan Allah kepadamu. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Tapi siapa yang rezekinya disempitkan oleh Allah, ya, barang siapa yang rezekinya disempitkan oleh Allah, hendaklah dia menafkahkan dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi artinya rezeki pada istri itu bergantung pada pendapatan suami berapa. Nggak bisa misalnya si istri ngotot, aku biasanya habisin duit sekian mas, nggak bisa. Ya tergantung. Makanya sebelum menikah kan ada pertanyaan, namanya kafa'ah. Kafa'ah itu kesetaraan dalam ekonomi. Kalau emang menerima suami, ya udah terima apa adanya. Ya, suaminya siapa? Ustadz. Ya udah, disyukuri aja, Ustadz kan segitu-gitu gajinya. Waktu belum terkenal. Ya kan? Nah, kalau Dilala udah terkenal gitu, punya gaji. Ini bukan saya loh ya, ceritanya Ustadz lain loh ya. Kan Ustadz banyak. Kenapa kalian lihat muka saya begitu ya? Kalau masalah habis nikah dengan Ustadz, guru TPA, gajinya 500.000 per bulan. Ternyata Masya Allah viral dan menjadi qori terkenal di Indonesia, kemudian dengan gaji per bulan bisa 100 juta, ya itu berarti namanya rezeki. Tapi pada saat Anda menikah dengan suami Anda, jangan cuman aku mencintaimu apa adanya. Itu cuman seminggu pertama. Berikutnya aku mencintaimu ada apanya? Kan begitu kan? Nggak bisa teman-teman. Ya saya kasih tahu buat yang akhwat yang masih muda-muda, dengerin Ustadz. Nikah itu bukan beda dengan apa cinta-cinta monyet gitu yang modal cuman dibeliin apa bakso. Ih kamu romantis banget gitu ya. Ini nikah butuh hal yang mahal. Namanya juga rumah tangga ya. Ada rumah, ada tangga. Rumah harganya mahal, tangga di software juga mahal. Kalau mau murah itu ular tangga. Ya, 5.000 tuh dapat lele-lele sepinggir jalan itu dapat ya. Nah, maka karena ini rumah tangga butuh dana. Nah, sehingga di situ Allah katakan tadi kewajiban untuk memberi nafkah. Nah, berangkat dari situ mungkin muncul pertanyaan, Pak Ustadz apa hubungannya ya antara nafkah dan dengan bekerja? Lah orientasinya kan ke sana, teman-teman. Orientasinya adalah ke sana. Maka kita nanti larinya ke situ, maksudnya bahwa kita ini bekerja ya untuk menafkahi. Cuman bedanya kalau suami kan menafkahi istri. Nah, kalau seorang istri mungkin mensupport dan membantu sang suami, kan begitu kan? Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Nah, bagaimana supaya kerja kita itu bisa dinilai sebagai sebuah ibadah, teman-teman, dan bagaimana ibadah kita bisa diwujudkan dalam bentuk kerja? Maka ada beberapa poinnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kewajiban untuk berikhtiar. Jadi artinya kita harus memberikan yang terbaik, gitu loh maksudnya. Kita harus memberikan yang terbaik. Jadi kalau saya mau kerjaan saya di Sadina ini jadi pahala Pak Ustadz, jadi ibadah. Maka harus ada ikhtiar untuk memberikan yang terbaik kepada PT Sadina itu sendiri. Nah gitu, karena ini mainannya apa ya, namanya semacam tanggung jawab. Anda digaji, ketika Anda digaji seberapa gede pun gajinya itu udah jadi kesepakatan kan. Ketika ada tanda tangan kontrak, tanda tangan kerja, itu sudah ada kesepakatan di situ. Jadi mau nggak mau berikan yang terbaik. Jadi orang tuh begitu, nggak usah mikirin hasil. Nabi Musa itu dakwanya kira-kira udah optimal belum? Saya ulangi, Nabi Nuh itu dakwanya udah optimal belum? Nabi kok kalian masih ragukan, ku tendang memang baru tahu rasa. Nabi Nuh itu dakwanya kira-kira udah pol optimalnya belum? Usah bentak biasa aja ya. Jadi teman-teman ya Ustaz aja dibentak gimana suaminya ya kan? Lebih ngeri lagi pasti. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berdakwah udah mati-matian. Tapi hasilnya anaknya Kan'an mati dalam keadaan kafir. Apa berarti Nabi Nuh itu merupakan nabi yang gagal? Tidak. Ya, beliau disanjung oleh Allah. Dalam Al-Qur'anul Karim sangat jelas sekali, sanjungan-sanjungan untuk beliau banyak sekali. Ya, seperti itu gambarannya teman-teman. Itu tadi poin yang pertama. Nabi Ibrahim itu nabi yang sukses. Sampai dijadikan nama surah ya, surah Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim bapaknya sendiri Azar mati dalam keadaan kafir tuh. Gitu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak dituntut lebih dari apa yang bisa kita lakukan. Maka kerjakan fattaqullaha mastata'tum,
Bertakwalah engkau semampumu dan sebisamu. Jadi upayakan yang terbaik, berikan yang terbaik untuk PT Sahdina tempat Anda bekerja, dan nanti biarkan semuanya ngalir. Nanti ngalir aja. Rezeki itu kalau Allah udah bangga dengan kita, bahagia dengan kita, apa yang susah buat Allah? Ya teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bisa melapangkan rezeki kita semau dan sekedak yang Ia lakukan. Ya jadi ikhtiar itu usaha kita, hasil itu urusannya Allah. Ingat Bunda Hajar ketika beliau berlari Safa Marwah cantik, Safa Marwah cantik. Saya mau tanya, waktu Bunda Hajar berlari Safa Marwah, dapat air nggak? Enggak. Bunda Hajar nggak dapat air, teman-teman. Air itu ada di kakinya Ismail. Ada beliau berlari 7 kali 400 meter, kan Safa Marwah itu 400. Jadi sekitar berapa itu? 2,8 km perjalanan ditempuh Bunda Hajar dalam kondisi panik. Ternyata airnya malah di kaki Ismail, keluar airnya. Udah senang banget, namanya bocil ya, Ismail Zamzam, makanya disebut air Zamzam. Coba beliau bilang Coca-Cola, maka disebut air Coca-Cola. Apalagi kalau sampai susu beruang, lebih ngeri lagi, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka teman-teman sekarang ikhtiar antum. Kalau pengen kerjaan ini jadi ibadah yang sesungguhnya, antum harus berupaya sekuat tenaga antum untuk memberikan yang terbaik. Ya, berapa target rumah yang harus dijual dalam sebulan, lampaui itu. Sebenarnya kalau kita udah berikhtiar, insya Allah Allah tuh nggak akan berdusta dengan kita, ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Pertanyaan Ustaz sekarang, ya, ketika Allah menjanjikan, mengatakan kamu tidak akan berubah kalau kamu nggak berubah pada dirimu sendiri. Berarti kalau dibalik, kalau kamu mau berubah, berarti Allah akan merubah kita nggak? Ya, apa yang susah buat Allah? Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Allah berkehendak. Itu tadi poin yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, semua akan dihisab. Karena semua akan dihisab, maka jadikan pekerjaan ini sebagai sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi ketika teman-teman, mohon maaf ya, misalnya bekerja, kemudian dalam pekerjaan itu teman-teman melanggar. Contoh nggak usah jauh-jauh lah, misalnya dalam kaitan dengan masalah pekerjaan, datangnya terlambat, misalnya seperti itu. Itu jangan kalian jadikan itu, ini melanggar aturan kantor gitu. Enggak, itu Anda udah melanggar aturan Allah. Di mana ayatnya Pak Ustadz? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikan janjimu. Ketika teman-teman masuk di kantor ini, teman-teman menandatangani sebuah kontrak loh. Kontrak itu sebuah ikatan seorang muslim dengan muslim. Jangan berkata nggak pakai Quran. Enggak, Anda akan tanda tangan di situ. Saya yakin juga pasti ada Qurannya. Orang akad jual beli tanah aja ayatnya banyak, pakai ada yang cetakannya salah lagi ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan, iya, hadis-hadisnya keluar semua, walaupun tidak nyambung saya lihat itu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu kan upaya, apalagi kontrak dengan karyawannya, pastilah banyak ayat-ayat di situ. Itu tadi untuk menunaikan kewajiban, berhati-hati ya. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua akan dihisab. Dihisab itu maksudnya apa? Akan dipertanggungjawabkan ya. Allah berfirman dalam surah Taubah 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, wa qul, dan katakan Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian. Fasayarallahu 'amalakum, fasayarallahu 'amalakum, Allah akan melihat kalian. Wa rasuluhu, dan rasulnya juga akan melihat. Wa rasuluhu wal mu'minun, orang beriman juga melihat. Jadi maksudnya kalau kerja itu nggak usah caper gitu, cari-cari perhatian. Nggak penting. Kita kalau kerja itu terjajah dengan pujian orang, kerjaan kalian pasti nggak pernah beres itu. Kenapa? Hanya kerja ketika dilihat sama orang. Ketika nggak ada orang, santai-santai. Itu nggak usah kerja ya. Ibadah aja kalau begitu jadi zong itu. Itu apa namanya? Riya. Caper, pengen dapat pujian. Ya, kalau sholat
depannya pejabat, depannya pimpinan. Ya kan lagi sholat tiba-tiba ada Mas Dodi di belakang. Wih, langsung imam Allahu Akbar. Ya kan? Kenapa? Karena ada pimpinan. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa, sholatnya ngebut laju ngalang-ngalai Valentino Rossi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking lajunya Sami Allahu Akbar. Dirapel jadi satu itu ya. Ngeri memang sudah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngapain Anda begitu? Makanya kata Allah tadi wa quli malu fasayarallah. Yang lihat kamu pertama kali itu Allah. Wa rasuluhu rasul, nabi pun lihat. Wal mu'minun baru orang-orang beriman. Jadi orang beriman enggak terlalu penting nomor 3, yang penting Allah ngelihat kita. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan ujung-ujungnya kalian akan dikembalikan kepada alam gaib dan alam kesaksian, maksudnya alam akhirat. Disitulah nanti kelihatan semua. Fasayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan nanti Allah akan buka semuanya, semua yang kau lakukan itu akan dirangkum sama Allah dalam sebuah film. Ya, jadi artinya Anda bekerja di sini, sedikit ada pelanggaran yang Anda lakukan berkaitan dengan melalaikan tugas, berkaitan dengan salah dalam niat dan lain sebagainya. Itu semuanya akan nampak nanti di hari akhir, nggak bisa dibohongin. Itu real dan itu nyata. Ya, baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga adalah prestasi adalah sebuah ibadah. Prestasi adalah sebuah ibadah. Maka apa? Kata kuncinya berimprovisasilah dalam bekerja. Ya, berimprovisasilah kalian dalam bekerja. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kunci yang pertama tadi Ustaz bilang semua dikaitkan dengan ikhtiar. Maka kewajiban Anda memberikan yang terbaik. Yang kedua tadi semua akan dihisab. Maka Anda harus berhati-hati dari semua yang Anda sudah komitmenkan kepada perusahaan, semua akan dihisab oleh Allah. Nah, yang ketiga, prestasi itu adalah ibadah. Nah, disinilah sekarang poinnya. Anda kerjaannya mau dibawa kemana? Kalau Anda mau kerja cari duit doang, ya udah datang pulang. Ya kan? Target nggak tercapai, nggak ada urusan. Apalagi kalau bosnya jarang ada di kantor, santai-santai aja, nggak ada yang ngawasin juga kok. Nah, kalau kayak gitu cara kerjanya, ya mohon maaf, itu bukan ibadah. Itu adalah bentuk dari sebuah pengkhianatan kita kepada yang menggaji kita. Maka berikan prestasi. Mana dalilnya ada prestasi dalam bekerja, berimprovisasi dalam bekerja itu? Nabi pernah bilang begini, ada sebuah hadis sangat memotivasi. Kata Nabi begini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan daripada takdir rezeki kalian. Wala yastaufa ahadukum, maaf saya ulangi, wala yamuta ahadukum hatta yastaufi rizqah. Dan tidaklah di antara kalian mati kecuali Allah telah menuntaskan rezekinya untuk kalian. Jadi artinya begini maksudnya ya. Saya punya cerita ini, kalau teman-teman mau diceritain saya ceritain, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih, tapaknya nggak mau ya sudah. Kemudian berikutnya teman-teman lanjutan hadis, udah telat nggak bisa. Nggak usah mentak, biasa aja. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dari apa yang Ustaz jelaskan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kaitan dengan cerita ya. Jadi ada sebuah cerita. Jadi ceritanya itu begini. Begini ceritanya ya. Kan suatu ketika itu diceritakan begini. Laki-laki sabar, yang perempuan, ya Ustaz, yang ini, hah? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke laptop ya. Ada sebuah cerita seorang anak muda, ini murid saya, dia cerita ke saya, ceritanya itu begini. Pak Ustadz, saya punya seorang nenek. Nenek saya itu sudah tua, giginya saja tinggal 2. Ini nenek kan hinggap di mana ya? Di jendela. Sambil bawa burung. Kok kalian tahu ya? Sudah, malas saya cerita. Berarti udah pernah cerita Ustaz di situ. Itu tadi udah bisa jawab tadi. Oh, lagu. Baik. Nyambung ya. Kalau yang sini nggak nyambung. 4 di depan anak muda, 4 di belakang orang tua ya. Oh, 5 orang. Jadi teman-teman,
Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke laptop. Ceritanya dia bilang nenek saya ini Pak Ustadz akhirnya kena penyakit apakah stroke nggak? Jelas nggak sadar lah waktu itu sampai seminggu. Akhirnya kami dipanggil dokter. Ini kami membawa kabar harus apa adanya. Kami mohon maaf sebelumnya ya teman-teman yang berbahagia, kata Pak dokternya nenek ini secara medis sudah meninggal. Secara medis. Tapi memang beliau mungkin masih ada organ tubuhnya yang masih menopang. Jadi beliau ini sekarang hidup ini dengan alat. Jadi kalau ini dicabut otomatis nenek akan meninggal dunia. Ya keluarganya rundingan, rapat ya daripada mempertimbangkan nenek di ruang ICU mau sampai kapan begini terus kan kasihan jadi mayat hidup. Akhirnya sudah diputuskan untuk dicopot alatnya. Dan sempat konsul juga ke saya bilang selama kamu tidak menyuntikkan apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau kamu suntikkan zat mati atau apa itu baru haram namanya membunuh orang. Tapi kalau dilepas alat ya kita kembalikan fungsi normal. Nanti beliau meninggalnya bukan karena alat tapi karena memang beliau saatnya meninggal begitu. Nah disitulah teman-teman akhirnya diputuskan untuk keluar karena si nenek kasihan juga dibawa pulang ke rumah. Nah dibawa pulang ke rumah yang masih nggak sadar, cuman gantian jaga ya karena kan capek. Nah ketepatan malam itu yang jaga adalah yang murid saya tadi, yang anak muda tadi. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disitulah akhirnya si teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang nenek-nenek itu bilang malam-malam jam 2 malam gitu lah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bangun neneknya, matanya terbuka, ada yang terkipik. Ya, neneknya bangun. Ya, teman-teman, tiba-tiba neneknya bilang, belikan aku es krim rasa vanila. Si cucunya itu kan teriak kan, Bapak, Mama, nenek sadar gitu. Namanya kaget lah, udah seminggu nggak sadar. Tahu-tahu sadar begitu, Masya Allah, teriak-teriak. Nenek, Mama, bangun, Bapak, apa si nenek udah bangun. Kaget semuanya ngeroboh. Minta apa nenek, minta apa? Minta dibelikan es krim rasa vanila. Jadi akhirnya dibelikan sesuai permintaan. Sebenarnya nggak boleh, tapi kan udah tahu mau meninggal dunia kan apa aja minta dikasih. Akan dikasihkan tadi es krim rasa vanila yang kecil. Waktu itu untungnya ada Indomaret buka 24 jam. Jadi teman-teman dibawa ke tempat beliau disuapin. Ketika disuapin teman-teman yang dimuliakan Allah, si nenek itu mukul tangan saya. Maksudnya gini, maksudnya udah selesai gitu maksudnya. Tinggal dikit lagi dia selesai. Pejem, tangannya jatuh, gak ada yang sadar, udah dicek, urat nadinya meninggal dunia. Nah si cucu ini cerita sama saya itu gimana Tati ya, saya bilang teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hebatnya Allah dan itulah bukti keajaiban janji Allah. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yamutu ahadukum hatta yastawfi rizqah. Kalian tidak akan pernah mati sampai rezekimu akan ditunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Jadi artinya di situ tuh hebatnya Allah. Mungkin nenek ini udah meninggal beberapa waktu yang lalu, tapi setelah dicek daftar listnya, ternyata di situ ada satu rezeki yang belum diberikan kepada si nenek. Es krim rasa vanila, ya kan? Gak bakal mati orang kalau nggak dituntaskan itu rezeki. Allah itu luar biasa. Makanya kalau rezeki udah dituntaskan ya udah santai aja gitu loh. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ya enjoy aja, nggak usah terlalu gimana gitu ya maksudnya. Jadi teman-teman rezeki itu sudah ada, udah diatur Allah. Ini walaupun dihidangkan dua begini, yang saya minum yang ini, berarti rezeki saya yang ini. Kalau yang ini tergantung, kalau dibungkuskan bisa jadi rezeki saya. Kalau nggak dibungkus, wallahu a'lam, ya kan? Jadi begitu loh teman-teman maksudnya ya. Baik, ala kulli hal, maka berimprovisasi. Mana ayatnya, hadisnya Ustaz? Tadi Ustaz katanya mau janji mengeluarkan hadisnya. Adalah sebuah hadis yang dikatakan Nabi, fa'ajmilu fit thalab. Karena rezeki udah ditetapkan, maka perindahlah engkau, berimprovisasilah kau dalam mencari rezeki. Ini enggak masalah. Sekarang kan orang cari rezeki kan gayanya Masya Allah macam-macam ya. Siapa nyangka dulu orang main internet bisa dapat duit?
Jadi YouTuber jadi duit, punya duit itu siapa yang nyangka gitu kan, nggak pernah nyangka. Profesinya apa? YouTuber. Dulu kan apa itu YouTuber? Nggak ada yang tahu kita teman-teman. Makanya saya bilang rezeki itu murni di tangan Tuhan. Ada orang yang cuma kipas-kipas aja dapat duit. Tukang sate. Ya. Ya Allah, ada orang yang cuma duduk sambil goyang-goyang kaki gini dapat duit. Tukang jahit. Tukang jahit, ya. Ada yang enggak terlalu ganteng tapi dikelilingin wanita-wanita. Tukang sayur. Ya, tukang sayur. Dikelilingin wanita. Yang ada yang enggak terlalu ganteng, dikelilingin artis. Ustadz. Baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Besok siang jangan lupa ya dipelototin di IG. Nah, bareng sama Saskia Gotik. Hari Jumat sore jam 5 sama Dimas Seto. Ya, kok iklan? Dakwah kok iklan, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditontonin di live IG. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka gimana cara mempersembahkan kerja yang terbaik itu Pak Ustadz? Teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Kalau teman-teman kerjanya benar-benar ya ingin kerjaan itu benar-benar menjadi sesuatu di mata Allah Subhanahu wa taala, kerjanya harus kerja yang ikhlas, kerja yang keras, dan kerja yang cerdas. Kerja yang ikhlas dulu pertama, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kerja yang keras itu? Ya, kerja yang keras itu adalah sekuat, seoptimal apa yang Anda bisa lakukan. Ini kerja yang keras. Tapi kalau nggak ikhlas, nggak ada sia-sianya. Maaf, nggak ada manfaatnya, sia-sia. Nah, teman-teman ya, berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas itu sebenarnya gimana sih, Tat? Gitu. Gampang aja kalau memahami arti ikhlas itu ya. Ikhlas itu, teman-teman, kalau bagi Ustadz itu ada 3 poin. Yang pertama, ikhlas itu bagaikan matahari. Matahari menyinari bumi. Bumi disinari matahari. Matahari menyinari bumi. Bumi disinari matahari. Ketika matahari menyinari bumi, ya silakan masuk. Jangan lupa passwordnya. PT Sadina Ceria. Ini kan live kita ini kan. Trans 7 ini kan, nggak main-main. Jadi teman-teman, saya malah heran ya. Di 2003 masih ada ringtone kayak begitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas itu bagikan apa tadi? Matahari. Matahari menyinari bumi. Ketika matahari menyinari bumi, teman-teman perhatiin, ketika matahari menyinari bumi, pada saat itu matahari sangat tahu bahwa sinar ini tidak akan memantul kepada dirinya. Tapi matahari tetap menyinari bumi. Ngerti nggak pelajarannya apa dari matahari? Bahwa ketika kita menjadi orang yang ikhlas, Anda akan memberikan kebermanfaatan pada orang lain, walaupun Anda yakin orang lain itu tidak akan mampu memberikan kebermanfaatan apa-apa kepada Anda. Kalau Anda masih memberikan manfaat hanya kepada orang yang masih Anda harapkan kebaikannya, itu belum sampai derajat ikhlas. Itu namanya timbal balik, itu pingpong. Nah, saya kasih tahu ya, contohnya yang paling gampang aja. Mohon maaf teman-teman yang berbahagia, saya baik sama seorang Pak RT, wajar, biar urusan saya surat menyurat gampang. Saya baik sama misalnya Pak Ustadz, wajar supaya saya dapat ilmunya. Jadi teman-teman, dia sopan sih menjauh, tapi suaranya ke sini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baik dengan Pak Penghulu, wajar lah, biar gampang saya nikah lagi ngurusin surat nikah anak saya, barangan hahu. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau kita belajar di poin ini jelas sekali. Ya, di situ Ustaz punya kepentingan. Tapi ketika Anda nih bisa berbuat baik pada orang yang Anda nggak mengharapkan kebaikan dia kepada Anda. Contoh, berbaik dengan janda. Janda yang mana dulu? Ya, janda yang putih berambut pirang. Ya, akhirnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di situ Ustaz punya kepentingan untuk bisa mendekati itu janda cantik. Tapi kalau jandanya udah tua, nenek-nenek, apa yang Ustaz harapkan? Tidak ada. Disitulah arti dari sebuah keikhlasan yang luar biasa. Pokoknya beramal sekecil apapun yang bisa kalian lakukan. Nggak usah ngomongin job desk dalam kebaikan, selama tidak melanggar kode etik yang ditetapkan. Pokoknya ada sampah, buang sampah. Wah ini kan urusannya cleaning service, bukan urusanku. Apa urusan begitu? Udah, angkatin dulu. Gitu teman-teman ya. Apalagi coba misalnya lihat sampah, buang batu di pinggir jalan, geser. Ada nenek-nenek mau nyebrang, nek saya seberangin, gak usah cu, ayo nek, jangan cu, ayo, tidak, ayo, sampai depan sana. Neneknya bilang, cu, ini ngerepotin. Nenek, warga Sahdina tidak pernah mengenal kata ngerepotin. Ini ikhlas. Kata neneknya, bukan ngerepotin begitu, tapi kamu yang ngerepotin nenek. Kok bisa nek? Lewong nenek baru nyebrang, kamu tarik balik lagi ke situ. Saking semangatnya. Makanya kalau mau narik nenek tanyain dulu, jangan asal main tarik aja sembarangan. Ya kasihan. Neneknya itu mau ke sini bayar cicilan, kalian balikin lagi ke sana. Ya. Itu maksudnya begitu ya. Baik teman-teman, itu tadi kerja ikhlas. Nah udah ikhlas sudah bagus nih. Maka yang kedua nanti kerja keras. Karena kalau nggak keras, ya nggak bisa. Saya udah ikhlas, tapi kerjanya ogah-ogahan, ya nggak bisa teman-teman loh. Mohon maaf, selevel Nabi Muhammad saja mati-matian kok membela agama ini. Kalian pikir mentang-mentang Nabi Muhammad itu Nabi, terus beliau santai-santai gitu? Waktu dikejar sama orang kafir Quraisy, Nabi sembunyi ke gua, bukan, hei kafir, aku di sini pir, lah. Enggak. Loh, kalau Nabi mau, bisa nggak kira-kira Allah buat Nabi hilang tiba-tiba cekling nyampe Madinah? Bisa nggak Allah buat? Hah? Apa susahnya buat Allah? Harusnya Nabi gini, ya Allah bantu aku, ya Allah, cekling. Tahu-tahu di Madinah jatuh mak kedebuk. Orang Madinah, ye, Nabi keren. Terus Nabi berdiri begini, saatnya berkata, sempurna. Ya? Begitu. Harusnya. Tapi enggak tuh, Nabi tetap ikhtiar. Ya? Seperti itu. Jadi ikhlas ada keras. Dan yang ketiga cerdas. Karena kalau Anda ikhlas karena Allah, keras iya, tapi nggak punya basic ilmu, ya nggak bisa. Ya kan teman-teman ya, mohon maaf ya, yang bekerja di bidang akuntan, perdalam keakuntanan Anda. Yang bekerja di bidang apalagi misalnya di lapangan berhadapan dengan para tukang, pelajari ilmu tentang pertukangan ini. Ya, Ustaz juga begitu, sudah kejebur di dunia dakwah, ya udah perdalami tentang dakwah itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman, artinya niat Anda berbuat baik aja belum tentu jadi kebaikan kalau Anda tidak tahu bagaimana cara berbuat baik. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kerja cerdas maka harus memiliki 3 poin. Yang pertama adalah punya ilmu, belajar ya, terus upgrade ilmu itu. Saya itu punya teman seorang dokter gigi, nggak puas jadi dokter gigi, dia ambil spesialis dokter gigi spesialis saraf. Habis itu nggak puas lagi, tiap ada seminar di mana-mana. Kemarin barusan dari Rusia, dari Cina, diikuti semuanya itu. Kenapa? Dia bilang ilmu itu nggak stay Pak Ustaz. Ilmu dokter itu padahal. Jadi berimprovisasi. Kalau dulu tuh gigi udah rusak, saraf masih hidup dianggap mati. Sekarang enggak. Kalau dokternya teliti itu tetap dihidupkan walaupun giginya udah rusak. Dia akan buatkan gigi-gigi palsu yang bisa terkoneksi dengan saraf-saraf yang masih hidup. Kebayang saraf di gigi itu kapan kita bisa ngelihat? Saking telitinya ya, makanya Ustaz bilang tadi. Yang intinya ala kulihal ya, tadi harus punya ilmu. Dan yang kedua punya agama yang disebut dengan spiritualitas. Jadi nggak cuma sains tapi juga ada spiritualnya. Makanya kajian di sini antum bersyukur. Alhamdulillah. Ini kajian kita ini kan tiap pekan kan? Nah, tiap pekan. Bersyukur teman-teman, serius. Karena kalian belum pernah keluar, karena Ustadz kan udah kemana-mana tuh muter-muter. Ustadz liatin tuh kerja. Ternyata nggak semuanya kantor tuh ada pengajian. Ada petugasnya semangat, jemaahnya nggak ada. Atau kebalikan, ada semangat jemaahnya, nggak disupport sama atasan. Kita di sini disupport. Ruangan ber-AC, lampu 2 kanan kiri, tembak muka Ustadz hangat. Ini kalau ada telurnya mateng memang. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya memang begitu aturan mainnya, ya. Disyukuri. Itu tadi pertama ilmu sudah, agama sudah. Yang ketiga etika. Etika tetap dijaga, ya.
teman-teman yang dirahmati Allah dalam pekerjaan tetap menghargai yang lebih tua. Kalau nyuruh bawahan ya nyuruh yang baik-baik, nggak usah bentak-bentak. Kadang-kadang seperti itu. Baik teman-teman yang berbahagia, itu ya untuk kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan nikmat untuk kita bersama. Selanjutnya tafadhol, seperti biasa kita open untuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Boleh berkaitan dengan tema, boleh pula di luar dari tema. Silakan teman-teman. Silakan. Silakan. Ya, masnya ntar dulu. Ditunjuk satu orang, setelah ini orang itu akan bertanya setelah Anda. Kalau dia menolak, minta mana bagian bendahara tolong dipotong 200.000 gajinya. Ya, silakan Mas, ditunjuk dulu siapa. Terserah laki perempuan boleh. Ayo cepat kok lama banget. Siapa? Lo ngapain Anda nanya ke dia? Anda tentukan aja. Tentukan. Siapa? Siapa? Iya siapa namanya? Pak Edi, silakan Mas. Habis ini Pak Edi yang bertanya. Ini mau nanya, seandainya ada customer nih, dia ngasih, jadi kan dia berangkat hutang kepada perusahaan. Nah dia ngasih sebuah makanan atau apapun itu. Nah apakah itu jatuhnya riba karena manfaat dari utang perusahaan atau bagaimana? Baik, jadi ada kaidah memang kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang yang mengandung kebermanfaatan itu namanya adalah riba. Memang ada kaidah seperti itu tuh benar, tapi itu maksudnya kebermanfaatan yang berkaitan dengan akad. Nah, kalau di sini mohon maaf, sekarang saya kasih logika aja Anda. Anda punya utang ke saya. Datang ke rumah saya kasih minum. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Walaupun itu kebermanfaatan di saat Anda punya utang sama saya loh. Karena itu nggak berkaitan dengan akad yang tadi. Gitu. Sama kayak tadi Anda punya customer berutang pada perusahaan, kemudian dia kok bawa makanan, ya nggak masalah. Itu nggak berkaitan dengan akad. Kecuali kalau berkaitan dengan akad langsung, misalnya ini nanti saya utangin tapi nanti motormu tuh aku pakai ya. Nah, itu namanya kebermanfaatan yang berkaitan dengan akad, itu yang tidak diperbolehkan. Oke, berikutnya Pak Edi. Tar dulu Pak Edi dulu. Ayo Pak Edi silakan. Nggak bisa. Udah komitmen kok, nggak boleh lah. Pertanyaan apa aja bebas, silakan. Nanti habis ini tunjuk. Nggak bisa, saya akan tunggu di sini. Saya orangnya begitu, sekali nggak bisa gitu. Karena kalau saya langgar, nanti saya melanggar omongan saya sendiri. Terserah Pak Edi mau tanya apa aja. Sholat berapa rakaat itu nggak apa-apa. Ya, tunjuk dulu satu orang. Jangan ditunjuk namanya siapa. Om Jupri. Habis ini Om Jupri. Silakan Pak Edi. Ini mau nanya masalah perceraian antara suami istri kan. Boleh. Bagaimana hukumnya apabila istri ini menggugat cerai pada suaminya gitu kan. Sudah disidang, sudah jatuh palu, tapi suaminya belum menceraikan istri itu, bagaimana hukum cerainya? Baik, begini dulu, lihat dulu nanti alasannya bagaimana. Karena seorang istri memang tidak punya hak menceraikan suami, nggak punya hak. Tapi jangan lupa pengadilan diberikan Tuhan hak untuk menetapkan cerai di atas suami. Kalau memang memiliki alasan-alasan yang jelas. Contoh misalnya ya, suami terbukti dengan jelas dengan sengaja tidak memberi nafkah, dengan sengaja loh. Artinya dia punya duit tapi nggak mau ngasih nafkah istri. Atau dengan sengaja nggak mau kerja emang supaya nggak ngasih nafkah istri. Maka istri menggugat ke pengadilan. Pengadilan menetapkan gugat cerai. Nanti jangan laki berkata, aku udah nyurai istriku. Pengadilan memang punya hak untuk meletakkan cerai tersebut, gitu ya. Jadi jangan salah paham. Nanti dipikir istri kok menceraikan suami, bukan. Pengadilan yang menceraikan. Dan itu adalah hak yang diberikan Allah kepada pengadilan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya sah, dengan catatan memang ada pelanggaran syariat yang dilakukan suami terhadap istri. Dan yang menilai siapa? Yang menilai adalah kepala pengadilan yang menetapkan. Wallahu a'lam. Silakan Om Jufri, tunjuk dulu Om. Bebas ini, nggak muter-muter di situ aja, orang 6 itu bulat aja di situ. Bang Riki, silakan.
Silakan Om. Bagaimana pandangan Islam mengenai pesan yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur? Maksudnya Sadina kah? Iya, memperkerjakan anak di bawah umur di dalam Islam itu tidak ada masalah selama anak di bawah umur itu sudah balik. Ngerti ya? Di bawah umur itu sudah balik. Balik kalau kita patokan, kalau umur kan 17 tahun itu kalau menurut pemerintah. Tapi kalau Islam enggak, balik. Balik itu apa? Balik itu di atas ketika dia udah mimpi basah. Laki-laki kalau perempuan udah haid, udah datang bulan. Dan saya pastikan di sini udah datang bulan semua ini. Ini juga udah mimpi basah semua. Iya. Bukan mimpi basah, udah kuyup, memang dia sudah basah kuyup. Ya. Nah, kenapa kok balik dijadikan patokan? Karena dia menentukan irodanya dia, keinginan dia ada. Yang penting jangan dipaksa. Eksploitasi terhadap anak kecil itu yang diharamkan Islam. Anak kecil nggak mau dipaksa suruh ngemis, itu yang haram. Tapi kalau anak-anaknya muda-muda ingin bekerja dan pekerjaannya mapan, siapa yang nggak mau? Anak kecil pun mau lah, begitu ya. Dan banyak kan kayak youtuber yang masih di bawah umur. Kalian tahu youtuber yang ini apa? Anak kecil yang suka main-main itu yang apa sama bapaknya berdua muter-muter itu loh, buat mainan-mainan apa itu youtuber paling kaya di dunia itu. Pendapatannya berpuluh miliar dalam sebulan, berpuluh miliar hanya karena dari YouTube. Itu anak di bawah umur itu. Ya seperti itu. Jelas Om ya? Oke, berikutnya siapa tadi? Ya. Ini terkait perceraian sama. Tunjuk dulu. Oh, ya, Ara. Silakan. Terkait jual beli juga dengan perceraian juga Ustaz ya. Dengan yang pernah terkait dengan riba ya Ustaz. Karena kan kita akan memberikan beberapa konsultasi dengan konsumen. Ketika terjadi jual beli mereka sebelumnya itu dengan riba, terus mereka bercerai Ustaz. Terus mereka bercerai, si suami menyerahkan sepenuhnya untuk kepemilikan jual beli sebelumnya. Terus si istri dan karena sudah ini diberikan sepenuhnya, terus dia men-take over hutang itu sendiri atau sebaliknya, itu gimana Ustaz? Ya bagus lah. Masalahnya di mana? Saya ulangi ya, saya suami istri. Kita sama-sama pakai akad riba. Kemudian terjadi perceraian. Terus istri saya serahkan, ini punya kamu aja, aku udah ikut-ikut lagi. Terus istri bilang, ya sudah kalau gitu karena aku udah ngerti hukum agama, aku sekarang mau take over ke syariah aja, begitu kan? Enggak, take over melanjutkan ribanya itu ke orang lain. Berarti bukan take over itu namanya. Ya istilahnya kayak dijual ke orang lain gitu aja kan? Iya, kalau dijual orang lain ya itu memang gini, kaidahnya gini. Itu sama kayak gimana ya, saya ngasih contoh ya, kayak germo tapi nggak zina. Ada kan germo yang salih, germo yang istiqamah, ya. Dia germo tapi dia nggak zina. Artinya apa? Saya nggak bilang dia zina, tapi dia memang germo, nyariin pasangan, membantu orang berzina. Sama kayak tadi itu, orang yang bahasanya bukan men-take over tuh, menjual rumahnya yang masih tersangkut utang, tapi itu masih riba. Itu ya kayak tadi, saya nggak riba, udah lepas kan saya jual kan. Tapi mohon maaf saya udah membantu dia. Itu masalahnya membantunya itu dosa-dosa, tapi nggak sebesar dosa ribanya. Paham ya? Jadi yang benar sebenarnya bukan begitu. Yang benar kalau memang dia memang tulus, ya teman-teman yang dirahmati Allah, dianjurkan aja. Itu sama aja kayak properti lah, kayak kita gini, tapi nganjurin ke bank. Paham ya? Artinya kan kalau sebagai properti, Anda mau ke BCA kayak, Anda mau ke ke Danamon kayak, itu bukan urusan saya. Seperti dapat duit properti gitu kalau ngomongnya. Maka saya bilang mereka nggak riba memang si propertinya, tapi Anda membantu orang bermain riba itu. Begitu. Allahu a'lam. Rara. Tunjuk dulu Rara, satu lagi. Siapa? Ya. Silakan Rara dulu. Ustaz mau nanya, apakah di dalam Islam itu ada yang namanya karma? Jadi kan misalkan kayak orang tua kita tuh punya masalah yang kelam gitu kan. Terus apakah suatu saat nanti itu imbasnya akan kena ke anak perempuannya? Jadi gini, kalau di Islam itu kita nggak ada istilah karma. Kita nggak percaya dengan karma. Karena apa? Karena begini,
karma dalam mana dunia ya. Kalau karma dalam mana dunia akhirat, percaya setiap keburukan akan berbalas dengan keburukan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu clear itu. Yang berbuat baik akan dapat balasan, yang berbuat jahat akan dapat balasan. Kalau ini karma ini ya kita percaya. Tapi sekarang pertanyaannya bukan itu. Karma yang Anda sebutkan itu maksudnya gini, Anda ngejelekin orang di dunia, nanti Anda sebelum mati udah ngerasain itu. Enggak semua. Makanya kan ada beberapa yang diistidrat sama Allah. Kedzalimannya Fir'aun kurang apa? Hidupnya bahagia tuh, punya raja, kerajaan, punya banyak harta tuh. Nah itu yang kita kurang setuju kalau dikatakan karma dalam makna yang itu. Tapi kalau karma dalam makna balasan di akhirat, pasti akan ada balasannya. Silakan terakhir Ibu. Kenapa? Udah terakhir. Nggak bisa habis nanti. Baik, waktunya udah habis, kita cukupi sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo cepetan. Baik, bagaimana tobat dari sifat hasad? Teman-teman, hasad itu munculnya iri ya, hasad itu iri ya. Iri itu munculnya karena apa dia? Iri. Munculnya kenapa? Karena dia nggak syukur nikmat. Nggak mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Sekarang gini contoh misalnya, contoh ya, mohon maaf. Saya ngelihat ada artis gantengnya luar biasa. Saya ngiri dengan dia. Saya nggak syukur nikmat. Memang saya tidak diberikan kegantengan seperti kegantengan artis itu. Tapi saya diberikan anak. Si artis tidak memiliki keturunan. Paham maksudnya? Jadi ada nilai plus minus itu dalam kehidupan selalu ada. Saya kasih contoh lagi lah. Orang naik pesawat, pilot, anak kecil dibawa pengembala kambing. Lagi berbaring di atas tanah. Kemudian dia ngelihat pesawat terbang. Dia bilang, wow, kapan aku bisa naik pesawat kayak begitu ya Allah. Anda tahu nggak? Anda tahu satu sisi yang lain pilot lagi ngelihat ke bawah. Kapan aku bermain sama anak istriku di pematangan sawah seperti dulu ya Allah. Ngerti ya? Nah, itu karena dia nggak syukur nikmat. Kalau dia mensyukuri apa yang kita punya, fokus aja pada apa yang kita punya. Nah, kalau kita udah bertobat, udah ngerasa salah, ya istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Nggak ada yang lebih dari itu. Kenapa? Karena dia nggak mendolimi orang. Beda kalau ibu mencuri uang orang, nanti ada kelanjutannya, balikin duitnya. Tapi kalau ini kan nggak, ibu nggak mendolimi dalam makna merugikan orang. Misalnya ibu hasut, dia kok bisa cepat naik begitu sih jabatannya di kantor ini, padahal aku duluan loh. Itu kan nggak ngerugiin siapa-siapa, cuman hati Anda yang sakit pada hakikatnya. Jadi jangan selalu ngiri Bu. Cara terbaik supaya kita nggak ngiri apa? Sekali-kali nganan. Ya, biar ibu nggak selalu ngiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya kalian senang bertanya ya. Nanti mungkin ada satu tema gitu, kita isinya tanya aja gitu ya. Nah iya, nanti judulnya itu apa ya? Enggak, biar keren apa gitu namanya, nanti dibuatin nama apa gitu ya. Iya baik, teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat diambil hikmah. Kita tutup dengan berdoa. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.